Ya, selamat bergabung kembali dalam webinar CNBC Indonesia Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Di sesi kali ini kita telah kedatangan Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan Ibu Wemi tadi karena ada agenda lain sudah meninggalkan acara. Kita akan ke Ibu Ane Avanti dulu untuk mendengarkan seperti apa tanggapan dari Ibu Ane. Tadi sebelum jeda Pak Wikan menyampaikan bahwa marwah dari pendidikan vokasi ini adalah untuk menghasilkan wanita-wanita perempuan maupun juga SDM yang punya kompetensi, kemudian juga ada passion di situ agar bisa menjadi be the best, yang unggul di bidangnya. Seperti apa pandangan Ibu Ane Avanti, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan untuk para wanita ini bisa menjadi yang terbaik atau semakin maju lagi di bidang yang mereka geluti? Ibu Ane. Seperti apa tanggapan dari Ibu Ane tadi? Ya, sudah Pak Wikan saya mau salam dulu Sinta, salam hormat wanita-wanita perempuan maupun juga SDM yang punya kompetensi. Iya, sudah diperbaiki feedbacknya, boleh silakan Ibu Ane Avanti. Ya, oke. Bagi saya secara pribadi bahwa menjadi perempuan itu adalah masalah kelahiran, tapi menjadi bijaksana adalah masalah keputusan. Perempuan memiliki banyak pilihan, tapi kesaksian hidup saya memberikan gambaran bahwa ketika masa di mana saya kecil sampai dengan remaja, saya tidak punya banyak pilihan. Oleh karena itu ketika sekarang saya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, boleh berada di tengah-tengah semua peserta webinar ini, tentu tidak semua perempuan itu punya background yang kuat untuk mendukung dia berkarir cemerlang. Ada sebuah ruang yang kosong, ruang yang hampa, yang banyak dimiliki oleh perempuan-perempuan Indonesia di masa lalunya, di mana banyak juga tidak bisa berbicara. Kemudian banyak orang juga hanya melihat itu sebagai salah satu persoalan. Bagi saya pribadi, kenapa saya ingin berbagi kisah inspiratif saya dimanapun berada dan kapan saja, siapapun yang mengundang saya adalah begitu banyak perempuan Indonesia yang seperti saya, yang sampai sekarang pun kalau boleh dibilang, saya kadang tidak mengerti. Dan ketika saya terlibat menjadi narasumber, saya harus bertanya masalah beberapa kalimat-kalimat yang saya tidak mengerti. Karena saya tidak dibesarkan dalam bangku sekolahan yang bisa memahamkan atau memberikan pemahaman kepada saya mengenai apa itu kalimat-kalimat yang tidak pernah dan tidak tahu. Tetapi ada sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan inilah yang akhirnya membuat saya menjadi pandai. Ada guru di masa lalu saya yang mengajarkan kepada saya bahwa banyak orang, banyak perempuan yang tidak bisa berbicara tentang pendidikan. Mereka terkungkung oleh sebuah masa lalu yang memenjarakan pikiran mereka. Harus banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang mempunyai pikiran-pikiran sederhana yang disampaikan dengan bahasa sederhana untuk meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari perempuan Indonesia, ibu hebat, ibu kuat, dan ibu yang tegar di Indonesia. Mereka kadang tidak mengerti apa itu bisnis, mereka tidak mengerti apa itu entrepreneurship, dan mereka tidak mengerti bahasa-bahasa yang membuat mereka memang tidak mengerti. Nah, perlu adanya perempuan-perempuan Indonesia yang mau turun ke bawah, kemudian menjangkau satu persatu, memberikan cinta, dan mengangkat mereka untuk memahamkan mereka dari kondisinya mereka. Nah, saya juga demikian adanya. Ketika saya merasa bahwa saya dibesarkan dari sebuah industri di mana industri itu bertumbuh dari ketidaktahuan, bertumbuh dari ketidakmengertian. Saya tidak bisa mendengarkan orang-orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi, yang mempunyai bahasa penyampaian yang tidak bisa saya mengerti. Oleh karena itu saya bersyukur menjadi figur bagi perempuan-perempuan Indonesia yang sederhana, yang mereka nggak mengerti bisnis. Tetapi mereka sebenarnya sudah berbisnis.
Bisnis itu apa? Segala sesuatu yang sudah dijual atau mereka bikin apapun ada di rumah. Misalnya mereka sekarang Anak Avanti, Yayasan Anak Avanti menjadikan sebuah rumah singgah bagi warga binaan atau bagi industri binaan atau UMKM binaan secara sederhana. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah bisnis, saya hanya mengajak kepada mereka sederhana. Bikin yang kamu bisa, aku bantu menjualkan, kemudian aku berikan sebuah packaging yang layak untuk kamu, kemudian saya membantu mempromosikan dan saya membeli produk-produk kamu dengan label Anak Avanti. Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan ini adalah hal kecil, hal yang sederhana, memberikan kepada mereka pemahaman akan cinta itu sangat dibutuhkan. Mereka kadang tidak membutuhkan sebuah teori, tapi mereka membutuhkan untuk dipeluk, dibelai, dimengerti, diyakinkan bahwa kamu tidak sendiri. Ada rumah singgah Anak Avanti yang mau mengerti bahwa terlalu sulit untuk mengerti bahasa bisnis. Tapi mereka saya cintai dan saya yakin bahwa saya pun dicintai dengan keterbatasan yang saya punya. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan label Anak Avanti, saya tidak kemudian merasa ini label yang sungguh tinggi, tetapi bagaimana label itu akhirnya menjadi sebuah mercusuar yang bersinar dari atas. Ya, memberikan sebuah pancaran sinar cahaya yang menerangi ke bawah untuk yuk bersama-sama kita bercahaya, bersinar. Tetapi dengan kemampuanmu, apa yang kamu bisa? Ayo, aku bantu untuk bersama-sama, marilah kita menjadi terang sekecil apapun sinarnya. Orang di bawah itu, kadang saya datang ke desa itu tidak mudeng. Apa itu uang yang kita bilang adalah modal dasar, mereka nggak ngerti modal dasar. Mereka nggak ngerti seperti apa bentuknya, apakah itu dibuat dengan apa dan bagaimana memasarkannya. Mereka hanya butuh bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang laku. Nah, saya berjuang, berusaha memberikan pemahaman kepada industri kecil, di mana saya menjadi ibu bagi mereka. Kamu bisa sewaktu-waktu memeluk saya, kamu bisa sewaktu-waktu menangis di bahu saya. Saya menyediakan bahu ini untuk mereka menangis. Karena apa? Aku juga nggak ngerti bisnis kok. Tetapi saya masuk ke dalam dunia bisnis itu seperti dimasukkan gitu. Iya, Bu. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anak Avanti, kamu harus masuk ke sini. Dan saya berenang di dalam kubangan yang pekat. Saya berjuang untuk tetap saya membuka mata. Karena saya tahu bahwa saya pasti akan bertemu dengan muara. Dan muara cinta itu adalah muara bisnis perempuan dan ibu-ibu Indonesia yang mungkin mereka nggak ngerti seperti apa itu bisnis. Dan bagi saya, dimanapun saya berada, di saat apapun juga saya berbicara, yang saya tawarkan adalah mari kita berbincang dari hati ke hati, yang mengerti hatimu seperti apa. Lalu kita satu bahasa. Ketika kita memberikan bahasa yang berbeda kepada mereka, mereka akan ngantuk. Orang mudeng aku, seminar orang mudeng, udah ngomong apa gitu. Tapi bagaimana mereka meletakkan handphonenya dan mereka mendengarkan. Dan saya katakan kepada mereka, yuk kita berbincang. Apa sing kowe ngerti? Apa yang kamu tahu dan apa yang aku tahu dengan bahasaku supaya ada energi yang bersinergi. Karena kalau kita tidak punya penyesuaian satu bahasa, kita cuma akan menjadi orang pintar tanpa bisa memintarkan mereka. Justru kadang-kadang mereka merasa dipinterin gitu. Jadi butuh perempuan-perempuan hebat Indonesia yang sederhana, punya cara sederhana. Copot sepatu, copot selendang, copot segalanya. Ini aku. Kamu mau bersama denganku? Masuklah dalam Yayasan Anak Avanti. Bersama-sama aku membantu. Demikian saya berharap bahwa jadilah perempuan Indonesia yang punya bahasa sederhana untuk menyampaikan pada orang-orang yang sederhana. Jadi tahu tempatnya, tahu di mana kamu berdiri, tahu di mana kamu harus berpijak. Dan banyak perempuan Indonesia sederhana yang butuh orang-orang hebat, ibu-ibu hebat Indonesia yang tetap sederhana. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dengan bahasa hati menyentuh setiap orang yang begitu percaya pada kekuatan yang berdasarkan dari dalam. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Ana Avanti, Women Empowering Women ya di sini, dan kami juga ucapkan kesediaannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saya mendapatkan informasi Ibu Ana Avanti punya agenda lain di luar dan akan segera meninggalkan acara webinar untuk perempuan hebat untuk vokasi kuat ini. Dan kita sudah bergabung. Tentu saja tadi sudah saya informasikan ada Ibu Sinta Kamdani di sini selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Bu Sinta, seperti apa sih kita berbicara tadi Pak Wikan mengatakan bahwa marwah dari pendidikan vokasi itu adalah kompetensi, di sini untuk passion juga, mengejar passion dan bagaimana bisa menjadi unggul di bidangnya. Nah, kalau pendapat Ibu dan pandangan Ibu Sinta sendiri seperti apa nih biar perempuan-perempuan Indonesia bisa lebih meningkatkan lagi dirinya di bidang yang digeluti? Ya, terima kasih Alin dan selamat sore semuanya. Jadi kalau kita bicara mungkin peran wanita dulu ya pada saat ini ya di dalam dunia kerja. Jadi kalau kita lihat, kalau kita melihat pada saat ini kesempatan untuk perempuan untuk masuk ke dalam dunia kerja, tentu saja kita sudah punya satu progres yang luar biasa di Indonesia. Tapi mungkin satu hal yang harus diperhatikan adalah kesempatan itu juga berhubungan dengan kesetaraan daripada gender di tempat kerja. Jadi salah satu aspek yang saya mau mulai ya sebelum kita bicara specifically untuk development daripada skill perempuan vokasi, tapi mungkin kesempatannya dulu gitu. Jadi kita melihat bahwa di dalam tempat kerja itu partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan tuh masih ada gapnya. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh di Indonesia ini angka partisipasi perempuan itu hanya sekitar 52% ya. Dan secara total laki-laki itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sekitar 83%. Jadi masih ada gap. Nah, gap ini tidak hanya dari segi partisipasi di tempat kerja, tapi juga ada yang kita namakan pay gap. Jadi di sini juga kita melihat bahwa masih ada pay gap di mana ini dilihat dari segi pendapatan perempuan itu masih lebih rendah daripada laki-laki. Dan di sini yang mungkin harus menjadi perhatian karena ini biasanya ini yang kemudian menimbulkan satu kesempatan ya, isu di mana kenapa tidak dengan skill dan dengan kapasitas yang sama tapi ada perbedaan di dalam posisi yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat juga faktanya perempuan dalam menaiki karir laddernya itu juga masih bermasalah. Jadi kalau dilihat walaupun posisi perempuan ini mungkin masuk partisipasi kerja, tapi dia kemudian naik ke dalam level di setiap pekerjaan itu masih targetnya itu di level mid levelnya masih sekitar baru 20%. Dan kalau mungkin 5% yang ada di board. Jadi ini mungkin menjadi salah satu aspek yang juga kita mesti perhatikan bahwa ada gap atau ketidaksetaraan gender di tempat kerja. Jadi ini salah satu yang juga kami merasa perlu untuk menjadi perhatian dari segi banyak perusahaan dalam memperhatikan isu ini, dan ini masuk ke dalam SDG nomor 5 ya untuk women empowerment, pemberdayaan perempuan. Nah, jadi apa yang kami lakukan, salah satu aspek yang dari segi perempuan di tempat kerja yang kami lakukan adalah kami mulai organisasi, saya juga mengajak Anda di sini, namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment, di mana kami memberikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakses bagaimana caranya untuk kita bisa memenuhi aspek kesetaraan gender di tempat kerja. Dan ini kita sekarang udah mulai dengan kita ada measurement atau tools-nya untuk bisa melakukan itu. Nah, kenapa kami merasa ini penting? Adalah bahwa kesetaraan gender adalah juga salah satu isu yang kita harus kedepankan di luar daripada development daripada skills
maupun kapasitas daripada perempuan yang ada. Jadi kalau ini kesempatannya juga kita harus berikan sama. Kemudian di situ kita bisa mengidentifikasi bagaimana bisa mengspesifikkan spesifik daripada kebutuhan skill development daripada perempuan. Cuman specifically untuk vokasi, saya mau mungkin sedikit memberikan pendapat ya. Jadi mungkin ada pertanyaan kadang-kadang, perlu nggak sih sertifikasi vokasi untuk keahlian wanita perempuan dalam dunia kerja gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang yang geluti. Kalau menurut pendapat kami, memang perlu dipertimbangkan bahwa ini suatu kesempatan yang baik vokasi itu, dan kita sudah sekarang juga melalui Apindo juga sudah mengedepankan yang namanya link and match ya. Jadi apa yang keluar dari pendidikan kita mau absorb ke dunia kerja gitu. Dan ini salah satunya adalah dengan aspek training vokasi. Nah, ini juga sertifikasi ini mungkin bentuknya seperti apa, kita mesti melihat kalau khususnya untuk perempuan, tapi harus diperhatikan bahwa ini memang dapat memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan full support untuk pengembangan kapabilitas kompetensi mereka. Namun solusi ini mungkin tidak dapat menyelesaikan root problemnya. Nah, root problemnya itu adalah apa yang menyebabkan aksi diskriminasi gender dan gender inequality di masyarakat. Nah, ini akar masalah yang dimaksud yang saya selalu sebutkan dengan unconscious bias. Jadi beban domestik yang tidak setara serta budaya dan norma masyarakat yang seperti patriarki gitu ya, yang lebih mementingkan peran laki-laki di sini. Ini yang saya rasa setup atau fokus di dalam vokasi perempuan saja ini jangan sampai menciptakan gender segregation. Jadi itu mungkin satu hal yang penting. Nah, secara fundamental konsep gender equality ini mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Diharapkan seluruh masyarakat itu terlepas dari gender dan dapat memperoleh kesempatan yang sama, yang seperti saya katakan tadi. Sehingga kita lebih harapkan itu mungkin lembaga-lembaga vokasi yang menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk bisa berkontribusi. Jadi itu mungkin aspek daripada vokasinya ya. Jadi kita bisa seperti contohnya ya dari segi admission, retaining, development, itu proses vokasi diadakannya bisa secara transparan, terutama bagi sektor vokasi perempuan yang mungkin area-area yang saat ini masih didominasi laki-laki ya, seperti STEM. Kalau kita ketahui kalau STEM itu kan science, teknologi, engineering, mathematics itu lebih ke laki-laki. Nah, itu mungkin ini yang bisa dibuka kesempatannya juga lebih banyak untuk perempuan. Jadi saya ngelihatnya dari sisi seperti itu ya, dari sisi kesetaraan gender. Oke, tadi Bu Sinta Kamdhani meng-highlight soal skill development dan juga kesetaraan kesempatan di dunia kerja. Terima kasih Ibu Sinta, dan saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ibu Nurhayati Subakat selaku Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Nurhayati. Nah, Ibu ini kan membangun sendiri perusahaan Ibu, brand Ibu dari nol. Seperti apa sebagai seorang founder perempuan ini bisa membantu meningkatkan skill development maupun juga untuk memberikan kesempatan kesetaraan kesempatan tadi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sinta di industri yang Ibu geluti saat ini, Bu Nurhayati. Baik, terima kasih. Jadi saya kan di industri kosmetik ya. Di industri kosmetik ini memang sebagian besar perempuan. Jadi karyawan kami itu dari 10 ribuan itu ya 90% adalah perempuan ya. Jadi karena memang di sini apalagi untuk beautician gitu ya, itu kan adalah perempuan. Dan tapi kami pun juga dari awal saya kan bikin usaha ini dari 35 tahun yang lalu, saya tidak pernah membandingkan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kesetaraan perempuan laki-laki itu dari awal sudah. Jadi
bukan karena saya perempuan saya mengutamakan perempuan, tidak, tapi sama gitu ya. Dan kalau kita lihat juga, jadi ternyata itu laki-laki dan perempuan saya lihat sih kapabilitasnya hampir sama ya. Nah, cuman kadang-kadang perempuan memang ada kendala kalau kalau masalah domestik lah ya, masalah punya anak, agak kadang-kadang anak saya laki-laki emang suka protes. Ini kalau kita punya pegawai perempuan jadi boros ya, jadi ada tunjang, ada cuti melahirkan lah, yang anak sakit lah gitu ya. Tapi saya bilang ya itu memang ya saya sampaikan supaya kita ya perbanyak aja tenaganya gitu. Jadi dengan kendala-kendala yang perempuan dengan segala macam itu tidak ada masalah sampai saat ini. Jadi kita lebih banyak karyawannya jadi lebih banyak. Jadi kalau ada yang kadang-kadang memang cuti melahirkan sampai berapa orang gitu ya. Tapi itu sampai saat ini tidak ada masalah. Dan juga ternyata di saat pandemi ini dengan banyaknya kerja di rumah, mungkin perempuan selama ini kan kesulitan ya kalau ada habis melahirkan, masih punya anak kecil, tidak ada yang bantu, kadang-kadang suka demikian. Ternyata di tengah COVID ini, sebagian besar kan kerja di rumah, staf kami tetap produktif gitu. Jadi pandemi ini sebetulnya mengajarkan kita ke depannya, rencananya kami tetap bekerja dari rumah ini tetap akan kami teruskan. Mungkin tinggal ngatur waktunya. Nah, kemudian mengenai kesetaraan gender, kalau saya lihat juga saat ini seperti kalau saya kan memang alumni ITB ya. Sekarang pun di ITB selama panjang satu abad ITB, sekarang rektornya pun sudah perempuan. Dan saya pun juga adalah perempuan yang pertama kali mendapat doktor honoris causa dari ITB sepanjang abadnya ITB. Jadi sepertinya kalau saya lihat juga, kalau dulu zaman saya dulu ya, kalau bagian-bagian teknik itu boleh dikatakan jarang sekali perempuan. Ternyata sekarang bagian teknik itu bisa 50% perempuan. Dan kalau kita pergi ke UI juga ya, kedokteran, anak saya kebetulan kedokteran ya, 50% itu perempuan. Jadi rasa-rasanya semua bidang itu sudah bisa diinikan sama perempuan ya. Jadi sudah banyak kemajuan lah maksud saya. Jadi kemudian pun juga kalau zaman saya dulu kan ini zaman udah ini ya, kayaknya laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga tuh jarang lah bantu istrinya ya. Tapi anak saya, ternyata anak mantu saya itu mereka sudah kerja sama ngurusin anak-anaknya. Jadi rasanya sih sekarang tuh masalah itu udah bisa sudah bertahap, udah mulai banyak kemajuan ya. Jadi tadi kalau mengenai vokasi mengenai khusus pekerjaan perempuan ya itu kan tergantung ininya ya, misalnya perawat tentu perlu ada sertifikat ini ya, tapi kalau sertifikat khusus untuk perempuan, kalau menurut saya sih belum selalu. Jangan sampai kalau sertifikat itu malah jadi penghalang ya, jadi penghalang. Jadi tapi kalau misalnya sertifikat itu tidak menjadi penghalang untuk bisa lebih mudah, itu tentu lebih bagus ya. Tapi kembali lagi saat ini kalau menurut saya sih udah banyak kemajuan, perbedaan gender itu boleh dikatakan tidak ada, dan dalam pengalaman saya pun juga dalam bangun usaha ini ternyata perempuan ya mungkin hanya beda-beda sedikit lah, bilang perempuan emosi, laki-laki juga ada emosi gitu kan. Jadi tapi memang tim itu memang harus saling mengisi lah gitu ya, saling mengisi. Mungkin laki-laki punya kelebihan, dia berpikir jangka panjang, perempuan lebih detail gitu ya. Jadi bagaimana kalau saya melihat itu dalam perusahaan ini, bagaimana kolaborasi semua itu, insya Allah sih semua bisa dikerjakan. Mungkin itu sedikit dari kami, dan kemudian kalau untuk kami pun juga
karena sangat peduli ya terhadap lebih kepada, karena yang bergabung di saya itu banyak yang lulusan SMA, yang maksudnya yang beautician itu, dan mereka kita kasih pelatihan, jadi mereka kan nggak mungkin bisa pensiun sampai umur, jadi mereka ada sebatas waktunya ya karena melayani orang ya, tapi kami juga kasih mereka pelatihan make up supaya mereka bisa jadi make up artis, kemudian bisa mereka menjadi make up pengantin, kemudian kita juga kasih pelatihan mereka untuk bisa menjadi reseller. Jadi kami lepas mereka dengan bekal gitu. Jadi nah ini memang program alhamdulillah sih banyak mereka yang malah lebih sukses ya dalam setelah lepas dari kami, mereka bisa mandiri. Nah, itu yang kami kerjakan. Tapi kalau untuk yang tingkat sarjana ya, MT itu juga kami sampai saat ini 80% perempuan dan tidak ada masalah. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Yang menarik sekali Ibu Nur Hayati, kita akan lanjutkan diskusi ini yang semakin menarik. Tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda.